Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, shaimin shaimat dimanapun berada, baik yang sedang di pondok maupun di jalur Zoom, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita melanjutkan ngaji Nasaihul Ibad, masih bab 3, dan sekarang kita masuk ke maqalah ke-20. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulumiyya fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul isrun, maqalah kata-kata mutiara, nilai-nilai asasi yang ke-20. An Ali radhiyallahu an karamahu wajhah. Ini diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Beliau keponakan sekaligus menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan begini: "Malam yakun indahu sunnatullah wa sunnatur Rasulillah wa sunnati auliyaihi fi falaisa fi yadhi sayun." Malam yakun indahu sunnatullah, orang yang tidak membiasakan melakukan menjalankan sunnatullah, ayatatuhu, yaitu kebiasaannya Allah yang maha sempurna itu, maha adil, maha perkasa, maha memberi, maha rezeki, yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Itu ditunjukkan dengan Asmaul Husna itu sebagai wujud dari kamalatus sifat, sifat kesempurnaan Allah, ya. Ausa'nihi, yaitu sesuatu yang perlu untuk diikuti. Ini karena itu adalah kesempurnaan Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ada satu nanti makom, namanya makom muraqabah ma'iyah, af'al dan sifat. Artinya menunjukkan kesempurnaan Allah, dan itu harus kita jalankan sehari-hari. Belajar menjalankan nama-nama Allah. Wa sunnatu Rasulullah, dan sunnahnya Rasulullah, yaitu sukutnya, af'alnya, qaulnya, ya. Wa sunnatu auliyaihi, dan sunnahnya para wali Allah, au amrihim, yaitu urusan para wali. Para wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ciri seorang wali itu tidak pernah takut, tidak pernah sedih, karena hidupnya sudah dalam genggaman Allah. Maka orang kalau tidak membiasakan sunnatullah, sunnatul Rasulullah, sunnatul auliya, maka dikatakan oleh Imam Ali adalah falaisa fi yadihi syai'un, maka tidak ada apapun di tangannya segenggam apapun. Jadi artinya hidup itu yang tidak ada gunanya. Jadi kita harus ikut Allah, ikut Rasulullah, dan mengikuti para wali Allah. Au falaisa lahu syai'un yuqtadu bihi, atau kita tidak mendapatkan yang kita amalkan itu yuqtadu bihi, yang dapat diperhitungkan. Mungkin umur 30, 40, 50, 60 kita apa saja kita lakukan yang menurut kita baik, tapi karena bukan sunnatullah, sunnatul Rasulullah,
dan sunnatul aulia, sehingga apa yang kita amalkan itu tidak ada gunanya, tidak diperhitungkan sekali. Kemudian ditanya, ini secara spesifik, qila lahu ma sunnatullah. Ditanya, apa sih yang disebut dengan sunnatullah di sini? Pengertian spesifiknya, qala au alayya kitman nusir, yaitu Sayyidina Ali mengatakan membiasakan menyembunyikan rahasia. Kalau kita sedikit-sedikit diobral, rahasia teman diobral, jangan bilang-bilang ya. Nah, tapi sudah diomong di mana-mana. Padahal Allah Maha Agung itu sangat menutupi. Allah itu mempunyai rahim, Rahman Rahim. Rahman Rahim salah satunya adalah menutupi semua sitrun, semua kesalahan umat manusia itu oleh Allah ditutupi. Rahman, karena itu sangat sayangnya Allah kepada kita, ditutupi. Kalau kita sesama manusia diungkap, diudar, ombroworo lah gitu ya. Nah, ini tidak mengikuti sunnatullah. Jadi kalau kita mengikuti Allah, maka menurut Imam Ali, satu di antaranya yang terpenting adalah menyembunyikan rahasia, kitman tunusi. Wa wa ma'afun nas anil hadis inda syahsin, yaitu sesuatu yang disembunyikan oleh manusia dari orang lain. Kalau kita kan sedikit-sedikit ngumbar rahasia, bahkan menfitnah. Lah ini tidak boleh. Wakit manusir wajibun, adapun menyembunyikan rahasia itu sifatnya wajib. Apalagi itu dari sesama umat Islam. Masa sesama umat Islam rahasianya, kelemahan-kelemahannya dibuka di depan umum? Itu tidak mencerminkan dari sikap sunnatullah. Wakilama sunnatul rasul, dan ditanya Imam Ali, apa sih yang disebut dengan sunnatul rasul? Qala al-mudaratu bainan nas, yaitu ramah kasih sayang sesama manusia, bukan bermusuhan. Islam itu ramah, bukan Islam marah. Islam itu mengajak, bukan Islam itu menginjak. Kira-kira gitu ya. Yang sekarang itu kita dicerminkan oleh sebagian teman-teman kita, ada orang Islam sedikit-sedikit marah, nggak cocok marah, Allahu Akbar sambil membakar. Nah, ini tidak mencerminkan sunnatul rasul. Ya. Jadi dengan demikian harus ramah terhadap sesama manusia. Kama qala ba'dhum, sebagaimana yang disampaikan oleh ulama, wa darihim madum tafi darihim. Ramah, tamahlah, berkasih sayanglah kepada mereka selagi masih ada komunitas, desa, desa. Ada satu, ya bisa kecamatan. Kalau itu umat Islam, kita harus tetap ramah. Wa ardhimatum tuma ardhihim, dan relalah mengabdi mereka selagi masih ada di bumi mereka. Jadi tidak boleh orang itu menyiksa sesama orang Islam. Di dalam satu komunitas kita harus menyayangi. Dan ditanya Imam Ali, wakila man sunnatul aulia, yang disebut sunnah aulia itu apa? Ali mengatakan, qala ihtimal adza anin nas, menanggung sakit terhadap derita manusia. Kita itu ada teman kekurangan, pura-pura nggak tahu. Kira-kira betul atau betul? Tetangga ada yang sakit, pura-pura tidak tahu. Baru setelah wafat, loh, sakitnya kapan? Nah, padahal kita itu harus ikut menanggung sakitnya sesama manusia, apalagi orang-orang dekat dengan kita.
Wa kanu min qablina, dan inilah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, yaitu mempunyai rasa kepedulian yang tinggi sesama manusia. Minal ummami, dari yang ada di umat-umat sebelum kita itu. Ini yang pertama ya, menanggung rasa sakit. Yang kedua, wajatasawm. Sesama wali itu biasanya saling menasehati, saling mewasiati, ya. Ayyusi ba'dhum ba'dhan, yaitu sebagian dari mereka berwasiat kepada sebagian yang lain. Ya, bithalati khisalin, dari 3 perkara yang saling menasehati, saling memberi wasiat. Wayakata tubuna biha, dan semua itu saling ditulis. Jadi biasanya wali A, wali B itu ada namanya wali afdal. Kalau seseorang wali itu meninggal, biasanya nanti ada yang mengganti. Ya, mengganti itu sudah, karena tugas wali itu menjaga bumi kan. Coba bumi ini kalau tidak ada wali, walil kawaryun, wali abdal, wali kutub, dan sebagai dan banyak lagi jenis-jenis wali itu, dunia itu akan sudah hancur karena perilaku dari keterlaluannya manusia, menghibahnya, mengeksploitasi alam. Tapi itu semua dijaga oleh Allah melalui wali-walinya itu, sehingga wali itu disebut dengan paku buminya dunia. Jadi karena itu kemarin disebut sumber kebahagiaan seseorang kalau menyukai silaturahmi dengan wali. Bapak Ibu sekalian, ini penting. Apa sih wasiatnya wali satu dengan wali yang lain? Adalah man amila, ya, lil akhirati kafatallahu amri dinihi wa dunyahu. Siapa saja yang berbuat untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupi dalam segala urusan agama dan dunianya. Jadi kalau man aradal akhirah, siapa yang mengendaki akhirat, maka dunianya akan dapat. Tapi kalau orang mengejar dunia, belum tentu akhiratnya dapat. Jadi dengan demikian Bapak sekalian, inilah pesan wali yang harus kita perhatikan, yaitu man amila lil akhiratihi kafallahu amradinihi wa dunyahu. Maka urusan dunia kita, urusan akhirat kita akan tercukupi oleh Allah. Biasanya kalau orang beliau itu kan yahzanun, dia tidak ada rasa sedih, dan dia juga tidak ada rasa takut, la khaufun, tidak ada takut, walahum yahzanun. Karena itu semua sudah dalam berada genggamannya, karena semua Allah yang akan menanggung. Kalau kita ngejar ngalor ngidul apa saja belum tentu dapat. Kalau beliau itu pasti dapat, karena yang dikejar bukan urusan dunia tapi urusan akhirat. Para saimin saimat, pengertian itu semua adalah au fahuwa fi hifdzillah ta'ala fi jamil ahwali, yaitu para wali itu berada dalam pemeliharaan Allah di seluruh keadaan. Fi jami ahwali, di gunung dapat makan, di keramaian orang dapat makan, di tengah laut dapat makan, seperti siapa? Siti Maryam gitu kan. Orang-orang yang suci selalu dapat makan. Meskipun orang tidak punya akal sehat tidak bisa mengatakan ini makannya dari mana. Ada salah satu wali 3 tahun makannya hanya susu saja, tidak pernah makan yang lain, hidup kok. Karena sudah ditanggung oleh Allah. Urusan rezeki, urusan mati Allah, bukan urusan makan. Banyak orang makan tapi juga mati kok. Tapi orang makan sedikit gak mati-mati. Jadi urusan wafat
itu adalah urusan Allah. Jadi nggak usah kita takut dengan urusan dunia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, para syaimin syaimat, wa man ahsana sariratahu ahsanallahu alaniyatuhu. Wali itu selalu mengatakan siapa saja yang membaguskan batinnya, man ahsana sariratahu, batinnya, zikirnya, sholat malamnya, baca Qur'annya, tasfiyatul qalbinya, tazkiyatun nafasnya itu dijaga, al-dhamirin qalbihi, maka mata batinnya itu adalah ahsanallah ala niyatihi, maka Allah akan memperbagus juga lahiriahnya. Jadi kalau kita Indonesia Raya itu apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu yang dibangun, tazkiyatun nafas dulu, tasfiyatul qalbi dulu, baru badannya. Kalau orang menjaga batinnya bagus, kalau orang itu mampu untuk berperilaku akhlakul karimah bagus, maka lahiriahnya juga akan bagus. Karena itu Allah menjamin kalau hatinya bagus, lahiriahnya bagus. Fadhahirun yadullu ala batin, karena yang lahir itu menunjukkan atas batinnya. Artinya kalau lahirnya itu sakit-sakitan, jangan-jangan lahirnya itu sakitan, mungkin batinnya juga sakit. Coba Bapak sekalian, orang kalau sedikit-sedikit marah, banyak yang dipikir, ya bertenteng, ngendeng gitu ya, biasanya fisiknya juga rusak. Jadi dengan demikian, fadhahirun yadullu ala batin, bahwa dohir itu menunjukkan apa yang ada di batin. Yang ketiga Bapak sekalian, wa man aslaha ma baina wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Wali itu menunjukkan gini, man aslaha baina wa bainallah, siapa yang memperbaiki hubungan antar manusia dan hubungan dirinya dengan Allah, artinya hablum minan nas wa hablum minallah, ya, bi an ya'mila amal khalisan, dan seluruh amalnya itu atas keikhlasan, tidak ada arya, ujub, wa tasmi, tidak ada riya, ujub dan sum'ah. Orang seperti ini akan aslahallah, Allah akan memperbaiki, Allah akan memudahkan, aslah melebih baikkan, gitu kan. Aslah kalau soleh baik, kalau aslah itu memperbaiki, ya. Ma bainahu wa bainas, ma bainahu wa ma bainas, antara dirinya dengan sesama manusia. Ya ini logikanya, kalau orang baik dengan orang maka akan dibantu. Tapi kalau orang sedikit-sedikit musuhi orang lain, maka orang tidak suka dengan orang seperti ini. Nah karena itu mari kita baik sesama manusia dan sesama khususnya terhadap Allah. Faman ahabballahu ta'ala ahabul khalq. Imam Nawawi mengatakan, ini syarahnya beliau, faman ahabbahullah ta'ala ahabbahul khalqi. Siapa saja yang dicintai oleh Allah, maka ia akan dicintai oleh makhluknya. Kalau Allah saja mencintai, apalagi sesama makhluknya. Sekalian ini dari Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali bagus sekali, dan kita bisa ambil beberapa prinsip, nilai-nilai yang sangat substantif itu. Para syaimin, syaimat rahimullah, sekarang al-maqalatu hadiyatul isrun. Makalah yang ke-21 masih dari Sayyidina Ali. An Ali radhiyallahu an karama wajhah. Beliau mengatakan,
kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Imam Ali mengatakan, jadilah engkau di sisi Allah sebagai manusia terbaik, dan jadilah engkau dirimu sendiri sebagai manusia yang terburuk. Pengertiannya apa ya? Kalau sulit gini ya. Jadikanlah engkau di sisi Allah sebagai manusia yang terbaik. Ya kita harus menjadi ingin terbaik di mata Allah. Kok di hadapan manusia kita terburuk? Ya kita harus mengakui bahwa kita itu kalau dibandingkan dengan yang lain memang jelek. Kita harus jangan sombong intinya. Intinya kita di hadapan Allah harus menjadi yang terbaik. Kuntum khairah ummat itu di sini. Sebaik kamu adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat itu harap di dalam pandangan Allah, dan ini harus kita jalankan. Tetapi kalau di hadapan manusia kita harus merasa yang terjelek biar kita tidak sombong. Nah, wadzalika kama qala Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasa sirruh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, qaddasa sirruhu, semoga Allah mensucikan beliau. Para wali-wali itu gelarnya QS biasanya. QS, qaddasa sirruhu, semoga Allah senantiasa mensucikan. Karena banyak para mursyid, para ulama-ulama khusus itu QS biasanya. Syekh Bahuddin An-Naqsyabandi qaddasa sirruh, yang kita kemarin 3 bulan yang lalu ziarah ke makamnya. Pada saatnya moga-moga kita bisa ziarah ke Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad ini. Beliau mengatakan gini, idza lakita ahadan min nanas ra'aital fadla lahu alaik. Imam Syekh Abdul Qadir mengatakan begitu. Apabila engkau berjumpa dengan salah seorang manusia lain, engkau pandang keutamaan yang ada pada dirinya itu fadlalahu alaik, melebihi kelebihan yang ada diri kita. Jangan mengatakan kita lebih baik dari Anda, nanti jadi setan. Anna khalaqtahu min nar wa ana wa antum khalaqtahu min tin. Itu sombong. Saya lebih baik, saya punya pangkat, kamu kan orang biasa. Nah, ini perilaku setan. Nah, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan itu. Kalau melihat orang lain, Anda harus mengatakan bahwa diri kita lebih jelek dari atau lebih kurang dari mereka. Wa taqulu, ya, asa ayyakuna indallah khairan minni wa arfa'a darajat. Jangan-jangan orang yang kita anggap jelek itu boleh jadi keadaan di sisi Allah khairan minni, lebih baik dari saya, wa arfa'a darajat, dan dia lebih diangkat derajatnya. Jadi jangan sekali-kali gampang melecehkan orang. Ini ya, dalam hubungan dengan manusia. Kalau lihat orang yang melihat sesama orang lain. Nah, fa in kana saghiran, kalau kita menemui jika lalu orang itu masih kecil, orang rendahan lah berarti itu ya. Ya, pekerjaannya naudzubillah ya bukan mengejek di bawah kita. Jangan kita mengejek. Jangan-jangan beliau itu lebih utama di hadapan Allah. Imam Syekh Abdul Qadir mengatakan begini, hadza lam yaksil lahu wa ana qad asaitu. Orang ini belum pernah maksiat kepada Allah, sedangkan aku sungguh telah bermaksiat. Orang yang biasa ibadahnya lebih padang dari kita. Kita banyak maksiat, dia tidak banyak maksiat. Jadi dengan demikian jangan melecehkan. Falasaka annahu khairum minni, maka tidak diragukan bahwasanya ia lebih baik daripada aku. Jadi jangan melihat orang dari casingnya pekerjaannya kasar tapi hatinya halus, tapi kedekatannya dengan Allah tinggi. Dan para wali biasanya merahasiakan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan itu di pasar,
di tempat-tempat yang kotor, makanan sisa orang, tapi waliullah. Orang-orang wali seperti itu meskipun tempatnya di tempat kotor tidak bau. Jadi bukan berarti kita nanti ke pasar keliling ada orang seperti itu, ini tidak bau, ini wali, bukan. Bukan seperti itu. Tapi biasanya tidak ada baunya. Meskipun dia kelihatannya lusuh, tapi memang beliau adalah tidak. Nah, wa in kana kabiran, kalau kita melihat orang lebih tua, qultu hadza qad abadallahu qabli. Orang ini sungguh lebih dulu beribadah dan saya kalah dengan orang tua. Jadi anak-anak muda jangan melecehkan pada orang tua, karena orang tua lebih dulu makan garam daripada kita. Nah, wa in kana aliman, kalau kita bertemu dengan orang yang berilmu, kita keadaan orang berilmu, katakan kita merasa alim ya, naudzubillah, jangan merasa. Qultu hada ati malam ablugh wa nala malam anal. Orang ini lebih diberikan apa yang belum pernah aku capai, dan ia telah meraih apa yang belum pernah aku peroleh. Jangan merasa kita pintar, nggak ada. Semuanya itu adalah relative judgment di dalam ilmu itu. Nggak boleh orang mengatakan saya yang paling pintar, nggak boleh. Apalagi merasa paling alim, nggak boleh. Ada sisi lain dari orang lain yang mempunyai ilmu yang lebih. Ya, wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi ilmi, dan ia telah mengetahui apa yang aku tidak ketahui, dan orang ini berbuat berdasarkan ilmu. Sedangkan kita kadang-kala melakukan sesuatu tidak pakai ilmu. Wa in kana jahilan, kalau kita sedang ketemu dengan orang bodoh, ya, maka kulta, sebaiknya Anda, kita semua mengatakan hadza asallahu bijahli wa anna asyatahu bi ilmi. Boleh jadi orang yang bodoh itu bermaksiat karena bodohnya, sedangkan kita bermaksiat karena ilmu kita. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini luar biasa ini kata-katanya. Jadi dia maksiat karena nggak tahu. Kalau kita maksiat karena tahu, yang ada adalah ngakali hukum. Orang pintar kan ngakali hukum. Berapa harga pasal itu? Kesalahannya sangat besar, dicarikan pasal yang tuntutannya kecil. Nah, itu pekerjaannya orang yang pintar. Karena itu wa anna asaituhu bil ilmi. Barangkali banyak orang bermaksiat karena ilmunya. Aku tidak tahu bagaimana aku akan akhiri hidupku, atau bagaimana akan diakhiri kehidupan orang itu. Nggak ada yang memastikan kok. Nah, karena itu wa in kana kafiron, kalau kita bertemu dengan orang kafir, orang yang tidak Islam, orang yang dianggap fasik, banyak dosanya, kulta, maka engkau harus mengatakan la adri asa ayyaslama fayuhtamu lau bi khairin amal. Aku tidak tahu, boleh jadi orang ini akhirnya akan masuk Islam bi khairin amal, dan mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah karena amal baiknya. Wa asa an akfara wa yuhtamu li bisu'i amalihi. Jangan-jangan justru saya yang akhirnya itu menjadi kafir dan diakhiri hidupnya dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan melecehkan kepada orang yang non muslim. Lebih baik tunjukkan kita sebagai orang Islam, lama-lama dia senang dengan akidah, dengan akhlak kita, justru lama-lama akan masuk Islam bersama kita. Jangan memusuhi. Jadi dengan demikian, wa kun indan nas rajulan minan nas, jadilah engkau di hadapan orang seperti pria di antara manusia. Biasa-biasa mau. Pejabat aja nunjukkan pejabatnya. Jadi orang kaya nggak usah nunjukkan kekayaannya. Biasa aja.
Wong itu semua di hadapan manusia, di hadapan Allah sama kok. Inna akramakum indallahi atqakum. Fa innallaha yakrahu ayyara 'abdahu mutamayyizan an ghairi kama fil hadis. Karena sesungguhnya Allah membenci melihat orang hambanya kalau dia membeda-bedakan orang lain sebagaimana tertera di dalam hadis. Dan ini hadisnya itu dalam doa agar kita bisa menjalankan seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Doanya begini. Allahumma as'alni saburan, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang yang banyak sabar, waj'alni syukron, dan jadilah aku manusia yang pandai bersyukur, waj'alni fi aini saghiran, dan jadikanlah aku dalam memandang diriku sebagai orang yang kecil biasa saja, wa fi ayunin nasi kabiran, dan aku memandang orang lain selalu menjadi orang yang besar, sehingga orang tidak ada rasa sombong. Ini kayaknya doa ini bagus ini. Ya, cuma ini belum kita lacak nanti dari doanya siapa. Yang jelas ini doanya wali. Allahumma ja'alni saburan waj'alni syukran waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga Allah meridhai, membimbing kita, membersihkan hati kita, berakhlak yang baik dan merendah diri, bagian dari keadaban seseorang Islam, khususnya adabnya orang yang telah berthariqah. Amin. Terima kasih. Akhirul kalam. Alfa minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.